Keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi.
Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W, antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau, dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W, antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu.
Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau, dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau, dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau, dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau, dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025.
Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot.
Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara, pulau-pulau, dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua.
Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramadhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau. Wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Utamanya di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Demikian berita terkini terkait bibit siklon tropis 93W yang kembali terdeteksi di dekat wilayah Indonesia. Ikuti terus berita-berita terkini 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur.
Menurut Andri, lebih lanjut bibit siklon tropis 93W dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan lebat, angin kencang, gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh pulau termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu. Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon ini masih dalam kategori rendah untuk berkembang 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk wilayah yang berpeluang diguyur hujan intensitas sedang hingga lebat serta angin kencang yakni Maluku Utara. Sementara itu, gelombang laut kategori sedang dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan Kepulauan Talaut, Laut Maluku, perairan utara Papua, dan Samudra Pasifik utara Maluku hingga Papua. Selain itu, sejumlah wilayah lainnya juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan hujan dengan intensitas lebat yang bisa disertai petir selama 3 hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah Indonesia. Kemunculan kembali sistem ini menunjukkan bahwa potensi cuaca ekstrim masih terbuka lebar meskipun belum menjadi siklon tropis penuh dan dapat mempengaruhi kondisi cuaca serta perairan di sejumlah kawasan. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani kepada Kompas.com pada Selasa 2 Desember 2025 mengatakan sirkulasi bibit siklon tropis ini di sekitar 13 derajat lintang utara dan 135 derajat bujur timur di Laut Filipina sebelah utara pulau-pulau dan telah masuk ke dalam area of monitoring TCWC Jakarta. Menurut Andri, lebih lanjut dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang yang tinggi. Beberapa daerah yang berisiko terdampak cuaca tidak stabil akibat 93W antara lain Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, seluruh Pulau Jawa termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Maluku, serta sebagian Papua, bagian tengah dan selatan. Halo Tribuners, masih dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Tribuners, BMKG kembali mendeteksi keberadaan bibit siklon tropis 93W di sekitar wilayah Indonesia pada Selasa 2 Desember 2025. Bibit siklon tersebut kali pertama teridentifikasi di Samudra Pasifik bagian utara, tepatnya di timur laut Pulau Papua pada 28 November 2025 lalu.
Pada Selasa 2 Desember kemarin, bibit siklon tropis tersebut kembali terdeteksi di Laut Filipina sebelah utara Pulau Palau dan telah masuk ke dalam area monitoring TCWC Jakarta. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Selasa malam menjelaskan, sistem ini diperkirakan bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan intensitas yang relatif persisten dalam 24 jam ke depan. Pada rentang 48 hingga 72 jam berikutnya, intensitasnya berpotensi meningkat akibat suplai angin timur laut yang menguat hingga sekitar 25 knot dengan angin maksimum di pusat sirkulasi mencapai 20 knot. Meski demikian, bibit siklon itu berkembang menjadi siklon tropis dalam kurun waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Adapun bibit siklon tropis 93W ini bisa memberikan dampak tidak langsung terhadap wilayah Indonesia berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi. Untuk